Ini ada yang cukup unik di posisi ini. Ini sepertinya adalah sebuah tangga. Kemungkinan ini tangga yang sudah rusak atau runtuh. Ini seperti sebuah tiang yang lebih menonjol. Ada pola seperti tiang. Ini sangat rapat sekali. Ini kemungkinan proses penumpukannya itu melalui proses gosok. Wah, heboh. Kita sudah mendekati dari posisi candi ini. Ini keadaannya jadi cukup panas karena pohon-pohon trembesinya sudah dipotong semua. Ini sisa-sisa dari pohon trembesi yang dipotong. Cukup besar diameternya. Ini sisa-sisa dari pohon trembesi yang dipotong. Cukup besar. Nah, ini kayaknya yang terakhir ini yang di sebelah sini nih. Cukup panas. Ini di bagian sisi timur atau di sisi belakang dari struktur candi ini. Dan sudah dipasang di sini atapnya sebagai pelindung agar bangunan ini tidak rusak akibat cuaca baik panas maupun cuaca hujan. Ini saya view dulu dari agak jauh. Sekarang kita mendekat ke struktur batuannya. Nah, batuannya ini terbuat dari bahan batu putih yang orang Lamongan sebut ini sebagai batu kumbung. Nah, coba kita perhatikan bahwa di sela-sela atau di masing-masing batu ini tidak ada terlihat semacam bahan perekat atau seperti bahan semen, tidak ada. Ini sangat rapat sekali. Ini kemungkinan proses penumpukannya itu melalui proses gosok. Jadi batu digosok-gosokkan antara batu sampai dengan posisinya benar-benar rata dengan melalui proses disiram air. Jadi digosok-gosok seperti ini sampai dia merata, kemudian disiram air lagi, digosok lagi sampai dia seperti seolah-olah menyatu. Dia seperti itu saja. Itu melalui teknik atau menggunakan teknik gosok. Makanya hasilnya sangat rapat sekali, seperti menempel. Ini sangat presisi sekali sambungan antara bebatuan, kemudian dari polanya atau motifnya itu batuannya tidak rata mulai dari bawah sampai atas. Ini tidak rata semuanya. Ini mempunyai pola. Coba kita lihat dari samping. Nah, dari samping nampak bahwa tumpukan dari batu ini bertahap. Jadi ini lebih menonjol, kemudian ini juga lebih masuk, kemudian ini juga lebih masuk, begitu seterusnya. Jadi dia berpola, tidak polos-polos saja. Sekarang kita bergerak ke arah sisi selatan. Nah, di sisi selatan ini juga ada sebuah struktur yang bentuknya juga seperti candi, cuman dia lebih kecil. Nah, ini waktu lalu ini masih tertutup tanah sebagian. Saat ini sudah terbuka, sudah tidak ada lagi tanah-tanah di atasnya. Nah, ini posisinya di sebelah selatan atau sebelah kiri dari bangunan utama. Nah, di sini posisi. Nah, ini adalah view posisi dari
candi atau bangunan yang di samping bangunan utama. Coba kita telusuri lebih detail pada bangunan yang di sampingnya. Sudut-sudutnya hampir sama, pola susunannya juga hampir sama dengan bangunan utamanya yang di sebelah kanan. Tapi ini ada yang sedikit unik. Di sebelah sini ada seperti tonjolan, seperti sebuah tiang. Nah, ini kalau kita lihat yang sebelah sini ini seperti sebuah tiang yang lebih menonjol. Kalau yang di bangunan yang utama tadi yang di sebelah sana tidak ada pola yang seperti ini. Kalau yang ini ada polanya, ada pola seperti tiang. Ini juga di bagian atasnya sudah tidak nampak lagi bentuknya karena sudah rusak, sudah runtuh. Kita geser ke posisi paling selatan. Nah, kita coba dari sini, view dari sini. Ini yang paling selatan, ini sudah tidak ada lagi bangunan. Yang sebelah sini tidak ada. Ini sudah berupa perkebunan atau ladang. Ini dari sisi pojok selatan timur. Pada video yang pertama saya, ini masih berupa seperti gundukan yang masih tertimbun oleh tanah. Sekarang sudah terbuka. Ini ada yang cukup unik di posisi ini. Posisi sini, ini cukup unik. Ini sepertinya adalah sebuah tangga ini. Kemungkinan sebuah tangga kalau kita lihat modelnya loh ya. Ini dinding samping atau sisi selatan, kemudian ada reruntuhan yang seperti ini. Ini kok seolah-olah seperti tangga ya. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lain bisa berkomentar apakah benar ini kira-kira seperti tangga. Karena kalau lihat ini susunannya juga seperti memang tersusun yang sebelah sini. Ini kalau dilihat dari jauh. Nah, seperti ini. Ada kemungkinan ini tangga yang sudah rusak atau runtuh. Kita geser ke posisi barat. Posisi barat. Ini kalau dilihat sekilas ini sepertinya anakan atau miniatur bangunan utama yang di sebelah sana. Hampir-hampir mirip bentuknya. Itu adalah bangunan utama yang sebelah sana. Nah, di sebelah sana juga ada pengunjung. Saya baca tadi di kaosnya dari Universitas Surabaya. Tapi tidak jelas tadi universitas mana. Kita sisir dari sudut sisi barat. Untuk yang candi kecil dulu, bangunan yang kecil dulu. Nah, kalau yang sebelah sisi sini, ini kondisinya masih berbentuk, masih bagus, nggak begitu parah seperti pada sisi selatan dan timur. Yang sebelah sini, ini sudutnya masih cukup jelas, cukup nyata bentuknya. Kemudian dari model tumpukannya ini juga sama seperti pada bangunan yang utama tadi, sangat rapat. Kemungkinan ini juga pakai metode gosok. Baik, sekarang kita lanjut, kita bergeser ke
bangunan utama, kita lihat dari sisi barat. Sekarang saya mau review langsung dari dekat. Seperti apa sih bentuk dari dinding ini. Sekarang kita lihat lebih detail lagi. Dari pola tumpukannya juga sama, ini sangat rapat. Dan di bagian dinding ini memang motif cekungan dan penonjolan juga paling banyak dibandingkan dengan pada dinding-dinding yang lain. Ada yang menarik dari sisi depan, yaitu di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada batu yang modelnya seperti anak tangga. Di bagian depan sebelah kanan ini ada seperti sebuah tangga, anak tangga. Apakah ini memang dulunya dipergunakan sebagai batu pijakan untuk naik? Ukurannya pun berbeda. Ini terlihat ukurannya lebih besar, lebih panjang. Tetapi di sisi kiri itu tidak ada. Di sebelah sisi kiri tidak ada, atau mungkin sudah rusak, hilang, atau seperti apa. Hanya yang di sisi sini saja. Cukup sekian review